Di pembelajaran 1, manusia dan lingkungan. Sebelum kita lanjut, coba diperhatikan gambar berikut. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Pada gambar pertama, menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Sedangkan di gambar kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Jelas lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Keuntungan apa saja yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu sendiri? Sekarang kita lanjut fungsi air. Air adalah bagian yang terpenting bagi makhluk hidup. Tidak ada air sama dengan tidak ada kehidupan. Adapun fungsi air sendiri bagi manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai berikut. Fungsi air bagi tumbuhan, yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian, air membantu proses perkembangan tumbuhan, dan air menjadi pelarut zat hara. Sedangkan fungsi air bagi hewan, salah satunya adalah untuk minum hewan, kemudian sebagai tempat tinggal hewan air, dan membersihkan diri. Sedangkan fungsi air bagi manusia, yaitu untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi, dan pembangkit listrik tenaga air, dan masih banyak fungsi air bagi manusia. Kegiatan yang membutuhkan air dalam keluargamu atau sebagai bahan minuman, sebagai kebutuhan untuk memasak dan mengelola makanan, untuk mencuci pakaian, mandi, untuk menyiram tanaman, membuat kopi atau teh, mencuci kendaraan, membuat es batu, mencuci piring, mencuci tangan, dan masih banyak kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga kita. Seperti contohnya yang lainnya adalah berwudu. Inilah salah satu atau sebagian dari kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga kita. Di pembelajaran kedua, diperhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan siklus air atau daur air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat pemanasan dari sinar matahari. Pada proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Kemudian tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Kemudian lama-kelamaan udara tidak lagi menampung uap air atau jenuh. Nah, proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut.
Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Jelaskan. Itu pertama, evaporasi atau penguapan, kemudian presipitasi atau pengendapan, kemudian kondensasi atau pengembunan. Ini adalah siklus air. Awalnya dari air mengalami evaporasi, baru presipitasi dan kondensasi. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Pertanyaannya, dari mana asal persediaan air sungai? Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai. Apa saja manfaat air sungai? Salah satunya adalah untuk mengairi tanaman pertanian, kemudian sebagai sumber air kehidupan sehari-hari, dan sebagai sarana angkutan. Hewan dapat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat dapat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidupnya. Ulangi, hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang dapat memengaruhi persediaan air sungai? Itu cuaca hujan. Faktor yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai: curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Sekian dan terima kasih.